non produktif. Sehingga Indonesia ini ingin seperti apa, bangsa negara ingin seperti apa, agama di negara ini ingin seperti apa, sebetulnya ada di tangan anak muda. Dan bicara tentang anak muda, kita bukan bicara tentang hari ini. Bicara tentang anak muda, kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda sedikit ilmunya, minim pengalamannya, kita tak pernah tawarkan hari ini atau masa lalu. Yang kita tawarkan adalah masa depan, betul ya? Bicara tentang anak muda, ini juga bukan bicara tentang baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belakangan. Bicara tentang anak muda sudah ribuan tahun yang lalu teman-teman. Sebut saja, orang yang tersebut namanya paling pertama dalam buku Michael Hart, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Orang pertama yang tersebut dalam buku itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bilang, tiangnya negara itu adalah pemuda dan pemudinya. 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali juga pernah bilang, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imadul Ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, di esok hari. Mari kita bongkar, arti pemimpin ini bukan harus menjadi wali kota, bupati, camat, apalagi presiden, menteri, duta besar, dan lain-lain. Menjadi pemimpin, kalau kata Agus Salim, adalah mereka yang berani menderita. Legend is legend. Maaf, legend is legend. Pemimpin adalah mereka yang berani menderita. Memimpin adalah menderita. Kenapa menderita? Karena dia bukan lagi berpikir untuk dirinya sendiri. Dia sudah berpikir untuk orang-orang di sekitarnya, dia sudah berpikir untuk lingkungannya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah ini menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak mempersiapkan apa-apa, kita tidak menetapkan tujuan, visi, cita-cita, goal kita ke depan apa. Menarik teman-teman. Salah seorang aktivis kemanusiaan berkulit hitam asal Amerika, Malcolm X. Ada yang ingat? Dikucilkan sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih sampai menjadi undang-undang di Amerika. Sudah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan. Kita sedang tidak membahas apakah kita laki-laki atau perempuan. Bicara tentang persiapan dan masa depan, Malcolm X tidak sedang membahas kita lahirnya di mana, berproses di mana, kondisi sosial ekonomi, latar belakang keluarga kita seperti apa, kita lahir ke dunia dari rahim perempuan mana, kita tidak sedang membahas itu. Bicara tentang persiapan dan masa depan, anak muda, selama mau melakukan persiapan, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaan